Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudara, para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengutarakan sekelumit tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu pemimpin Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu barangkali kita ketahui bersama bahwa memang Nabi Muhammad SAW meninggal dunia adalah pada tahun 632 Masehi. Waktu terjadi beliau meninggal dunia, umat Islam terjadi sedikit kucar kacir. Ada yang heboh dalam menentukan siapa sebagai pengganti pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad Rasulullah SAW meninggal. Rupanya memang sudah menjadi tradisi umat manusia, kalau mencari jabatan ini, mencari kedudukan ini, memang banyak yang berebut. Sehingga di kala itu ada yang mengusulkan yang mau menggantikan kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam adalah di kaum Ansar dan juga dari kaum Muhajirin, menganggap dia yang lebih patut dan lebih pantas menjadi pengganti pemimpin telah meninggalnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pada suasana itu berdirilah Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan utayan katanya kepada orang banyak, sehingga dia menyampaikan bahwa yang patut dan pantas menjadi pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad meninggal adalah dari kalangan Muhajirin. Alasannya bahwa orang Muhajirin yang duluan masuk Islam, dan kemudian orang Muhajirin yang banyak memperjuangkan Islam ini lebih dahulu daripada orang Ansar. Oleh karena itu beliau menunjuk waktu itu hanya Umar bin Khattab menurut dia yang patut menjadi khalifah pengganti pimpinan Nabi Muhammad. Pada waktu itu langsung Umar bin Khattab berdiri. Dia menyampaikan sarannya, kalau boleh menurut saya memang sepatutnya dan sepantasnya yang menjadi pemimpin umat Islam itu adalah dari kaum Muhajirin, sebagaimana tadi yang diutarakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Namun melihat dan memperhatikan, karena di antara kaum Muhajirin ini orang yang mula-mula masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq setelah dari keluarga Nabi. Dan juga Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang mula-mula membenarkan peristiwa dan kejadian tentang Isra Nabi Muhammad SAW. Dan juga Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang menemani Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu yang patut dan pantas untuk menjadi pemimpin umat Islam setelah Nabi ini meninggal adalah Abu Bakar Siddiq. Rupanya setelah disampaikan komentar ini oleh Umar bin Khattab, disampaikan kepada orang banyak dan orang banyak mengatakan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab langsung membaiat Abu Bakar Siddiq sebagai pemimpin yang pertama dalam kalangan Khulafaur Rasyidin. Perlu kita ingat bahwa memang sebelum kita berbicara lebih panjang bahwa Khulafaur Rasyidin itu artinya adalah pemimpin atau pengganti. Kemudian pengganti orang yang diberi petunjuk oleh Allah dalam menjalankan tugas keislamannya. Itu artinya dikatakan Khulafaur Rasyidin. Oleh karena itu di antara Khulafaur Rasyidin ini dalam sejarah Islam hanya yang berhak dan mendapat gelar hanya 4 orang saja. Di antaranya adalah yang pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin ini tidak lebih daripada 30 tahun.
Antara lain Abu Bakar Siddiq ini hanya selama 2 tahun, yaitu dari tahun 632 sampai pada tahun 634 Masehi. Dan kemudian yang kedua Khulafaur Rasyidin adalah Umar bin Khattab dari tahun 634 sampai kepada 644. Jadi berjumlah selama 10 tahun Umar bin Khattab jadi khalifah. Dan yang ketiga, Khalifah Rasyidin yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Beliau ini selama 13 tahun. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau ini adalah selama 5 tahun. Jadi jumlah keseluruhan Khulafaur Rasyidin ini adalah sebanyak berjumlah 30 tahun. Para pendengar yang berbahagia, di antara mereka yang 4 ini mempunyai kebijakan dan pemikiran yang berbeda-beda. Tapi kesemuanya adalah dipikirkannya bagaimana Islam itu lebih maju, lebih berkembang. Dan apabila kita lihat setiap Khulafaur Rasyidin ini dalam pergantiannya, ada saja kemajuan dan perkembangan tentang Islam yang dicapai oleh umat. Seperti diantaranya semasa Abu Bakar Siddiq yang memerintah hanya lebih kurang 2 tahun saja. Memang waktu awal-awalnya banyak terjadi polemik. Antara lain diantaranya ada orang waktu terjadinya meninggal Nabi walaupun telah diangkat khalifah. Ini barangkali karena kekurangan iman dan kedangkalan ilmu pengetahuan. Ada di antara mereka yang dianggap bahwa memang setelah peninggalan Nabi itu berakhir sudahlah pengikutan kepada kepemimpinan Islam itu. Akhirnya di antara mereka ada yang murtad, ada yang keluar dari Islam. Itu di awal pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Dan ada juga di antara orang semasa beliau itu yang membangkang, yang tak mau mengeluarkan zakat. Ini terjadi semasa Abu Bakar Siddiq. Banyak lagi hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan dalam Islam. Tapi oleh karena Abu Bakar Siddiq adalah orang yang bijak, orang yang bijaksana dalam menjalankan tugas kepemimpinan, semuanya itu bisa diatur dengan baik. Oleh karena itu sebenarnya kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Abu Bakar Siddiq ini atau Khulafaur Rasyidin ini penting dan perlu untuk kita tiru dan kita teladani dalam mencapai kemajuan umat ini. Di antaranya adalah bahwa memang yang sangat-sangat penting dan perlu sekali, yang sangat berharga sekali bagi kita umat Islam yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq adalah bahwa beliau melakukan, yaitu semasanya Al-Quran itu belum terbukukan, masih terserak-serak di tulisan-tulisan lain. Ada yang di tulang-tulang, ada di pokok korma, ada di batu-batu. Akhirnya semasa Abu Bakar Siddiq itu dia kumpulkan, akhirnya bernamalah waktu itu masih mushaf. Jadi mushaf ini adalah kumpulan dari tulis-tulis Al-Quran. Ini merupakan jasa besar dari Abu Bakar Siddiq dalam mengatasi supaya jangan bercerai-berai, berserak-serak. Al-Quran ini adalah merupakan pedoman dan petunjuk bagi kita manusia. Hadirin berbahagia, saya katakan tadi bahwa memang dalam hadis setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Tapi perlu dipahami bahwa memang setiap orang itu adalah pemimpin, tapi tidak semua orang bisa menjadi pemimpin yang sejati. Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyat, yang disenangi oleh rakyat dan mau mengayomi keadaan rakyat. Bagaimana keadaan dan situasi, dia mesti peduli terhadap kepentingan rakyat itu. Ini pimpinan Islam yang bergelar Khulafaur Rasyidin ini yang dipegang erat. Apalagi kalau kita baca sejarah, dimanapun dia berada, yang dilihat dan diperhatikan adalah umat. Termasuk Umar bin Khattab, termasuk Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Tetap mengkedepankan kepentingan umat dalam kepemimpinan. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita bersama-sama dan berusaha untuk meneladani, mencontoh dan meniru. Yang dilakukan oleh pendahulu kita, pejuang Islam itu adalah sangat bermakna. Kita teladani dalam kehidupan kita. Terakhir saya katakan,
bahwa Umar dan Abu Bakar Siddiq itu di dalam menerima jabatan tidak pernah dia meminta, apalagi merebut. Dia kalau Abu Bakar Siddiq tadi mengatakan adalah yang pertama Umar yang patut, yang pantas jadi khalifah, padahal memang dia tahu betul yang mula-mula Islam adalah beliau, tapi dia tidak mau pertama menonjolkan diri, harus aku menjadi khalifah yang pertama. Inilah sifat dan pribadi yang penting ditiru. Artinya memang dia tidak akan merebut kekuasaan itu bila ditimpakan atau dibebankan oleh orang kepada dia. Kalau dia bisa terima, diterimanya, insya Allah barangkali bisa dijalankan dengan baik. Jadi oleh karenanya, saudara-saudara, dalam kepemimpinan ini barangkali sekarang banyak terjadi keganjilan dan kegoncangan. Itu adalah barangkali tidak mau mencontoh dan meniru terhadap pimpinan-pimpinan terdahulu, baik pimpinan Rasulullah, apalagi juga pimpinan Khulafaur Rasyidin. Barangkali demikian saja pada kesempatan ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.